Perkenalkan, nama saya Ilham Ferdian, jurusan Politik Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang mata kuliah Politik Gender, yang dimana di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Poin yang pertama feminisme dan ruang lingkup. Yang kedua, politik gender dan perkembangannya. Yang tiga, contoh analisis studi kasus dalam politik gender. Dan yang terakhir, analisis kebijakan bias gender di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, feminisme dan ruang lingkup. Representasi perempuan dalam bidang politik boleh dikatakan masih jauh dari apa yang diharapkan. Pendidik politik merupakan salah satu aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan membutuhkan orientasi-orientasi politik pada setiap individu maupun kelompok. Proses pendidikan politik dilakukan agar masyarakat luas dapat menjadi warga negara yang sadar dan menjunjung tinggi akan hak kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini ditekankan karena pada realitasnya masih dirasakan adanya kesenjangan antara peranan yang dilakukan oleh kaum pria dan perempuan pada berbagai peran, utamanya pada peran-peran publik. Oleh karena itu, perempuan mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya membangun demokrasi yang sehat, adil, dan realistis. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan politik perempuan perlu ditingkatkan baik dari segi organisasial maupun pemantapan pilar-pilar demokrasi melalui lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang aspiratif dan pro terhadap kepentingan perempuan. Kondisi semacam ini perlu mendapat perhatian khusus. Untuk itulah, salah satu hal yang perlu ditangani adalah masalah pendidikan politik bagi kaum perempuan. Sehingga dengan tumbuh berkembangnya kesadaran politik di kalangan perempuan, mereka diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada sesuai potensi yang dimiliki dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran-peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan atas dasar prinsip persamaan derajat dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan, platform aksi Beijing dan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia agar memberlakukan kota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam jabatan-jabatan appointif berdasarkan penunjukan atau pengangkatan, maupun elektif berdasarkan hasil atau pemilihan pada tingkat pemerintahan lokal dan nasional. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan dan semua sektor pembangunan di seluruh negeri. Ini adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri, meskipun ada kemungkinan yang cukup besar dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi bisa kita ambil contoh. Studi kasus yang pernah saya teliti itu pilkada di daerah Musirawas yang memenangkan dan mempunyai banyak suara, yaitu seorang perempuan. Ini membuktikan bahwasannya politik gender di masa modern ini tetap berjalan dan tidak terlalu buruk di mata masyarakat. Apakah bias gender masih relevan pada zaman saat ini? Bias merupakan kondisi yang memihak, sedangkan gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun budaya. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS,
Indeks Pembangunan Manusia atau IPM menurut provinsi dan jenis kelamin di Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa pria 75 atau 43% dan wanita 68 sampai 63%. Data tersebut menunjukkan bahwa akses hasil pembangunan pada wanita masih lebih rendah dibandingkan pria di dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan memicu adanya bias gender atau suatu kondisi yang memihak dan merugikan salah satu jenis kelamin. Jadi terkait kepada membedakan maskulitas dan feminitas. Maskulinitas yaitu laki-laki dengan dianggap kuat, rasional, dan tegas, maka seringkali dalam masyarakat terdapat bias gender bahwa pria dianggap tabu apabila mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak. Sedangkan feminitas yaitu wanita dikenal lemah lembut, emosional, keibuan, efektif, dan rasional. Yang seringkali terjadi bias gender seperti wanita diragukan kemampuannya untuk menduduki suatu jabatan dalam pekerjaan. Dampak dari bias gender adalah diskriminasi gender serta kekerasan dan pelecehan seksual. Bias gender dapat dicegah dengan mendidik dan mengasuh anak secara adil. Selain itu juga dengan mengedukasi seks serta karakter anak-anak dini. Dengan mengurangi adanya bias gender, maka akan mendorong kesetaraan guna mewujudkan pembangunan yang adil dan setara bagi pria dan wanita. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan tentang mata kuliah politik gender. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.